Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasruddin. Kita akan membahas tugas statistik, materi ukuran pemusatan data. Pertama, kita akan membahas mengenai mean aritmetika atau rata-rata hitung. Mean aritmetika dari data tunggal adalah nilai rata-rata dari kumpulan data X1, X2, X3 hingga Xn dinotasikan dengan X bar dan difungsikan sebagai berikut. Sedangkan jika kita menerjemahkannya dalam aplikasi Excel menggunakan formula extract. Selanjutnya ada mean geometrik atau rata-rata geometrik. Dari data ini menggunakan formula akar dari kumpulan data tersebut, yakni X1, X2 hingga Xn. Sedangkan pada aplikasi Excel menggunakan formula geomen. Berikutnya ada data mean harmonik. Mean harmonik atau rata harmonik menggunakan formula seperti ini. Sedangkan untuk aplikasi Excel menggunakan formula Harman. Berikutnya ada median. Median adalah data tengah dari sekumpulan data yang telah disusun dari data terkecil hingga terbesar dari total seluruh data. Formulanya sebagai berikut. Sedangkan pada aplikasi Excel menggunakan formula median. Berikutnya ada data modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi tertinggi dalam sekumpulan data. Formulanya seperti ini. Kemudian jika pada aplikasi Excel menggunakan sintaks mode. Selanjutnya ada kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Misalkan data terdiri dari 12 data. Nah, data ini kemudian dibagi 4. Nilai tengah dari keempat data tersebut dinamakan kuartil. Kuartil 1 atau kuartil bawah, kemudian kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Selanjutnya ada desil. Desil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Maka didapatkan 9 pembagi dan tiap pembagi disebut dengan desil. Tahapan-tahapan penentuan desil sebagai berikut. Pertama, kita menentukan urutan dalam tabel. Selanjutnya, tentukan posisi desilnya. Desil keberapa yang ingin dicari dengan formula seperti ini. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai desilnya. Berikutnya ada persentil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka akan didapatkan 99 pembagi dan tiap pembagi dinamakan persentil. Dinotasikan dengan P1, P2, P3 hingga P99. Formula mencari persentil sebagai berikut. Sedangkan pada aplikasi Excel menggunakan sintaks persentil. Berikutnya ada standar deviasi, mean deviasi, dan varian. Mean deviasi atau simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya.
Formula untuk mencari simpangan rata-rata sebagai berikut. Kemudian selanjutnya menggunakan formula ini. Sedangkan pada aplikasi Excel menggunakan sintaks AVDEF. Berikutnya ada standar deviasi atau simpangan baku. Akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Menggunakan formula seperti ini. Sedangkan jika digunakan pada aplikasi Excel menggunakan sintaks STDEF atau singkatan dari standar deviasi. Berikutnya ada varian. Varian adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Mari kita lanjutkan pada latihan. Berikut adalah data-data nilai. Kemudian kita akan diminta untuk menentukan data minimalnya, data maksimalnya, data mean geometriknya, data mean harmoniknya, data median, data modus, data kuartil, data desil, data persentil, data mean deviasi, data standar deviasi, hingga data varian. Selanjutnya kita akan beralih kepada aplikasi latihannya. Baik, berikut adalah nilai-nilainya yang akan kita cari sesuai soal latihan. Pertama, data ini kemudian kita terjemahkan dalam tabel, maka untuk mencari data minimalnya digunakan fungsi min. Lalu memblok semua data ini, maka data minimal dari total data ini adalah 7,3. Selanjutnya kita akan mencari nilai terbesarnya. Sama dengan mencari min tadi, menggunakan formula max. Maka nilai tertinggi dari total data ini adalah 24,6. Selanjutnya, untuk menghitung mean aritmatikanya, pertama kita akan menggunakan formula biasa. Nah, formula untuk mencari nilai rata-rata adalah tentukan dulu n-nya. N adalah total data. Total datanya ada 75. Kita gunakan formula count. Selanjutnya, kita hitung nilai X. X adalah total data setelah dijumlahkan. Maka kita menggunakan formula sum. Untuk menghitung rata-ratanya, data X dibagi N, maka hasilnya adalah 14,3. Sekarang kita coba menghitung dengan singkat menggunakan formula Excel dengan sintaks FRED. Selanjutnya, kita akan menghitung mean geometriknya. Nah, untuk formula mean geometrik adalah pertama di count total data ini, kemudian total data ini juga dikalikan dengan nilai yang satu sama lain menggunakan formula produk. Maka nilai mean geometriknya sama dengan X per N atau 13,83. Sedangkan jika kita menggunakan formula Excel, langsung saja dengan geomen. Sama 13,83. Begitu juga dengan formula mean harmonik. Mean harmonik
data-data ini dibagi dengan nilai 1. Kita sebut dia dengan tabel fungsi. Nah, tabel fungsi ini kemudian kita count, nilainya 75 data. Kemudian total dari data yang telah dibagi 1 kita sum untuk menghitung nilai main harmoniknya sama dengan 5,63 bagi 75. Terbalik, 75 bagi 5,63. Maka hasilnya sama dengan 13,32. Sedangkan jika kita menggunakan formula langsung dengan Armen, hasilnya 13,32, sama dengan menggunakan rumus. Selanjutnya untuk menghitung nilai mediannya, dapat dilakukan dengan 2 tahapan. Pertama, urutkan data. Jadi data-data ini kita susun secara vertikal, kemudian diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. 75 adalah total jumlah data tambah 1 bagi 2, maka nilainya sama dengan 76/2. 76/2 sama dengan 38, maka 38 sama dengan 14. X 38 adalah nilainya 14. Lanjut, jika kita menggunakan formula Excel, langsung saja masukkan median. Lanjut, kita akan menghitung nilai modusnya. Nah, modus ini adalah data yang paling sering muncul. Kita gunakan formula Excel mode atau mod. Nah, sekarang kita hitung nilai 14,1 muncul berapa kali. Menggunakan formula count if. Datanya kita hitung 14,10. Nilai 14,1 akan muncul sebanyak 4 kali. Berikutnya data kuartil. Kita disuruh mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jika menggunakan formula seperti ini. Data kuartil satunya adalah data ke-19, nilainya 10,9. Data kuartil 2 adalah data ke-38, nilainya 14. Dan data kuartil ketiga, nilainya adalah data ke-57, nilainya 17,3. Menggunakan formula yang tampil berikut ini. Kemudian, jika kita gunakan formula Excel sama dengan kuartil, kita blok data ini. Ini ada pilihannya first quartile atau 25%, median atau chart. Kita gunakan data 1. Nilai kuartilnya adalah 11, sini 10,9. Kemudian kuartil keduanya, atau kita coba menggunakan data yang telah disusun sama dengan
kuartil kuartil 1 nilainya tetap 11 sama saja. Sedangkan untuk kuartil kedua sama kuartil nilainya 14 sama. Sedangkan untuk kuartil ketiga 17,2. Menggunakan rumus nilainya 17,3. Ada deviasi di antara formula rumus dengan formula manual, biasanya adalah pembulatan dari 0, sekian. Berikut desil. Nah, untuk desil kita tidak bisa menggunakan formula Excel yang sintaks lengkap. Desil dapat dihitung dengan formula manual seperti rumus berikut. Untuk nilai D3 ini D3 sama dengan 3 kali total data 75 tambah 1 bagi 10 karena yang dicari adalah data D3. Maka desil ketiga berada pada posisi 22,8 atau data nomor 22,8. Untuk menghitung nilai desil ketiga menggunakan formula ini seperti tampil di samping. Nilainya adalah 11,3. Maka posisi desil 3 ada pada data 22,3. Dia ada di antara kedua data ini. Karena nilai antara data sebelum dan data sesudahnya sama, otomatis nilainya pun 11,3. Begitu pula dengan desil ke-7 atau D7. Desil ke-7 berada pada desil ke-53,2. Desil ke-7 adalah berkisar pada 16,1 dan 16,4. Maka kemungkinan dia berada di 16,3 atau 16,2. Ternyata desil ke-7 nilainya adalah 16,16. Sedangkan untuk desil ke-19 sama desil ke-9 masih menggunakan formula yang sama. Nilainya adalah 68,4. Desil ke-9 berada pada urutan 68,4. Dia berada pada nilai 19,8 dan 19,9. Ternyata nilainya adalah 19,4. Formulanya seperti ini. Lanjut, persentil. Untuk menghitung persentil, masih menggunakan formula Excel bisa, menggunakan formula manual juga bisa. Jika yang kita cari adalah persentil ke-35, maka menggunakan formula ini, 35 kali sekian, kali total data, tambah 1 bagi 100. Maka persentil ke-35 berada pada urutan 26,6. Dia berada di antara kisaran 12,7 dan 12,8. Maka nilainya adalah 12,7. Lanjut pada persentil ke-75, sama saja, dia berada pada urutan data ke-57, nilainya 17,1. Nah, ini lebih menarik untuk dibuktikan karena nilainya adalah nilai bulat, data ke-57. 17,3. Persentil jika kita menggunakan formula ini mendapatkan nilai 17,1. Sedangkan untuk persentil 99 nilainya dia berada pada urutan 75,24, nilainya 23,6. Dia di antara ini.
Sekarang kita hitung persentil dengan menggunakan rumus. Persentil. Persentil, kemudian datanya data ke-35. Datanya data 0,35 karena 35%. Dia mendapatkan nilai 12,76. Sama seperti tadi pada kuartil, terdapat deviasi sebesar 0,03. Begitu pula dengan persentil ke-75 sama dengan persentil array ke data ke-75. Sama saja dengan tadi. Karena dia 75%, maka tingkatnya 0,75. Nilainya 17,2. Terdapat deviasi 0,1 dengan menggunakan perhitungan manual. Maka untuk P95 sama dengan persentil data ke-75, data ke-99, 0,99, artinya adalah 23,64. Terdapat deviasi 1,8 dengan perhitungan manual. Lanjut, untuk menghitung mean deviasi, kita akan menggunakan tabel bantu atau tabel function jika ingin dilakukan penghitungan manual. Tabel function ini membandingkan hasil perhitungan ini. Pertama, data tabel yang kita sebut dengan tabel original, kita sum, maka mendapat nilai 1076. Kemudian kita count, mendapatkan nilai 75, maka rata-ratanya adalah total data bagi jumlah data sama dengan 14,35. Nah, sekarang data-data ini kemudian kita bandingkan dengan data tabel berikut. Maka membaca rumus ini sama dengan jika data B2 lebih besar dibandingkan hasil rata-rata ini, maka B2 atau data ini dikurangkan dengan ini. Namun jika tidak, maka data ini yang dikurangkan dengan B2. Maka hasil pengurangannya seperti ini. Untuk menghitung standar deviasi atau simpangan rata-ratanya, maka di data ini kemudian kita jumlahkan, kemudian kita count sama tadi dengan 75, maka nilai mean deviasinya sama dengan 3,14. Atau jika ingin lebih ringkas, kita langsung menggunakan sintaks Excel dengan menggunakan formula median. Bukan median. Rumus yang digunakan adalah average deviasi. Average deviasi sama nilainya 3,14. Lanjut, kita menghitung standar deviasinya. Nah, untuk perhitungan standar deviasi lebih memudahkan jika datanya sudah diurutkan berdasarkan data terkecil, data terbesar. Kemudian kita bandingkan. Kita kalikan dengan dirinya sendiri. Nah, hasil pengalinya kemudian kita jumlahkan. Kemudian lalu dikurangkan dengan nilai sebelum dikalikan, dibagi 75 atau dibagi rata-ratanya. Nah, hasil pembagiannya sama dengan akar 15,19. Nah, untuk mencari akarnya nilainya adalah 3,9. Maka sedangkan untuk menggunakan formula Excel, STDEV. Kemudian kita blok data ini.
nilainya adalah 3,9, sama saja. Sedangkan untuk perhitungan varian, formulanya sama dengan formula standar deviasi, hanya dia tidak menggunakan akar. Maka nilainya pun sama, dia adalah nilai hasil perkalian yang diperhitungkan dengan nilai sebelumnya. Jika tidak menggunakan akar, hal seperti data sebelumnya, adalah 15,19, maka nilai 15,19 adalah varian dari data-data beri tersebut. Untuk menggunakan formula Excel, menggunakan sintaks var. Demikianlah tugas statistik ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada pemirsa sekalian. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.